Halo teman-teman Sobat Hunter, video hari ini saya tidak akan membahas soal harga, promo, spek detail dan sebagainya soal senapan angin. Karena di video hari ini saya ingin memberikan informasi edukasi sekaligus memberikan jawaban ya atas pertanyaan dari Sobat Hunter yang sudah masuk lewat kolom komentar channel YouTube Pancasona Official. Kebetulan juga hari ini ada dua Sobat Hunter yang belanja senapan angin PCP Bocap 500 cc dan tabungnya 38 mili. Yang satu Sobat Hunter ini belanja Bocap Destate 500 cc serinya STS ya, seharga Rp2.800.000 yang hari ini mau saya packing. Satu lagi senapan angin PCP Benjamin Marauder ini OD38 panjang larasnya 60 serinya yang XP. Dua Sobat Hunter ini belanja per hari ini juga, rencana mau saya kirim. Dan salah satunya ada yang bertanya. Pertanyaannya persis seperti yang sudah diajukan oleh Sobat Hunter lewat kolom komentar. Akan saya bacakan dulu hari ini sambil kita bahas pelan-pelan. Khususnya teman-teman Sobat Hunter pemula diwajibkan nonton video ini supaya teman-teman tahu dan ada gambaran ketika nanti pengen belanja senapan angin ya kedepannya supaya lebih mudah merawat sebuah senapan angin supaya awet sampai kapanpun. Sebelum masuk ke video detailnya, bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Pancasona Official terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Coba langsung saja masuk ke detail videonya. Ada pertanyaan sama persis yang diajukan oleh Sobat Hunter yang belanja senapan angin. Oh ini yang seri XP Benjamin Marauder ya. Atas namanya ini yang komentar di kolom komentar YouTube ya. Maulana DK. Nah, ini pertanyaan seperti yang sudah saya tunjukkan di video ya. Saya bacakan dulu. Mas sharing tentang chamber monoled. Gimana Mas caranya agar chamber monoled awet bertahun-tahun? Kalau punya saran tolong sharing teman-teman supaya chamber awet dan cara merawat chamber monoled yang baik gimana. Sebelumnya terima kasih banyak untuk channel atas namanya Maulana DK ya. Dan Sobat Hunter yang belajar senapan angin hari ini soal chamber ya. Nah, ini kalau berbicara soal chamber ya, yang 500 cc senapan anginnya atau pokoknya senapan angin apapun ya, chamber monoled, chamber monoblok itu sebenarnya perawatan dan konsepnya sama. Maksudnya kalau dalam perawatan, dalam menggunakannya dan sebagainya itu sama ya. Untuk chamber monoled ataupun monoblok yang tumpuk ya, itu bisa awet seumur hidup pemakaian tanpa penggantian komponen luar ya. Tanpa ada kendala sama sekali, sebenarnya cukup mudah, yaitu salah satu dirawat yang pertama. Nah, cara merawatnya seperti apa akan saya jelaskan dulu. Nah, sebenarnya kalau chamber senapan angin itu mudahnya, gampangnya, kalau teman-teman punya, itu satu. Cara merawatannya adalah pemberian pelumas secara rutin. Nah, pemberian pelumasnya di bagian mana saja? Satu, ya tempat kokang atau grendel. Di sela-selahnya ini bisa dikasih pelumas. Kemudian kalau ada senapan angin PCP, Bocap ataupun yang tabung 38 yang menggunakan sistem cancel kokang, yang ada cancel kokangnya dipisah, itu bisa dikasih di bagian ini. Terus di bagian rumahan setelan power, ini bisa dibuka. Rumah setelan powernya itu pernya dikeluarkan dulu, dratnya jumping itu bisa dikasih pelumas secara rutin ya. Terus tempat loading mimis atau tempat masuknya mimis juga perlu dikasih pelumas dalam jangkanya itu nggak sering ya, maksudnya nggak setiap hari dikasih ya, beberapa momen saja. Jadi skala pemberian pelumas itu yang saya lakukan ya sejauh ini. Kalau senapan anginnya sering dipakai setiap hari dan sebagainya, durasinya 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali ya. Kalau jarang dipakai ya kasih aja 3 minggu sekali ya. Yang penting untuk komponennya yang melekat pada chamber itu harus basah kena pelumas, nggak boleh kering, karena kalau kering bisa berakibat sebenarnya kalau chamber ini kuat ya, selama dia nggak jatuh, selama dia nggak kebanting ya, selama dia nggak di-upgrade di luar standar pabrikan, chamber ini bakalan awet. Karena chamber ini bahannya bahan logam ya. Jadi, ini perlu teman-teman ketahui juga,
informasi yang sudah saya dapat dan juga saya baca di beberapa artikel, dan kebetulan produknya yang ada di Panasonic Official itu ada semuanya. Chamber senapan angin itu menggunakan 3 bahan umum, 3 bahan dasar yang saya jumpai ya. Nanti kalau ada yang pengen nambahin silahkan tulis kolom komentar. Chamber senapan angin itu umumnya dari bahan dural, yang kedua dari bahan kuningan, yang ketiga dari bahan atom ABS. Ketiga ini, ya nggak ada yang dari bahan baja atau bahan besi dan sebagainya. Karena kenapa? 3 bahan ini yang dipakai di chamber itu nggak bisa berkarat, ya. Chambernya ya, kalau dalamannya beda lagi. Chambernya ini umumnya dari 3 bahan itu karena dia anti karat. Yang kedua, kenapa memilih 3 bahan ini? Karena ketiga bahan ini memiliki fungsi atau kegunaan yang dimana dia kalau diaplikasikan di segala bentuk, model bentukan seperti apa ya. Pokoknya chamber ini kan bentuknya macam-macam nih. Dirubah menjadi berbagai model chamber itu bisa lebih mudah dan lebih lunak. Pastinya kuat dan kokoh. Selama dalam pengerjaannya itu benar-benar pas ya porsinya. Biasanya ada chamber yang rusak, cacat dan sebagainya, itu biasanya kalau pembuatannya nggak pas ya. Mulai dari lingkar diameternya, terus komposisi dari ruangan ledak dan sebagainya itu kalau dia nggak sesuai standarnya bisa berakibat ya salah satunya pecah. Yang kedua fungsinya nggak normal dan sebagainya. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Tapi kalau umumnya senapan angin yang ada di pasaran ya, dan di senapan angin yang di Panasonic Official itu sudah standar bawaan dari pabriknya. Nggak bakalan rusak kalau teman-teman upgrade ya. Pokoknya jangan di-upgrade. Jangan sampai jatuh ke banting, jangan sampai dia terbentur keras dan sebagainya. Selama teman-teman pakai sesuai pada umumnya, standar seperti biasanya, ya kalau sudah sering dipakai kasih pelumas, disimpan di tempat yang aman, itu bakalan chambernya awet seumur hidup. Ya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir soal chamber selama penggunaannya tepat. Dan selama teman-teman nggak upgrade, nggak teman-teman rubah standar bawaan dari pabrikan, bakalan awet seumur hidup. Jadi itu ya, chamber senapan angin apapun, dari bahan kuningan, dari bahan dural, dari bahan atom ABS Teflon, semuanya sama. Selama perawatan tepat, pembelian pelumas rutin, nggak jatuh, nggak kebanting, nggak terbentur keras, aman sampai seumur hidup. Saya berani menjamin. Tapi kalau dalaman sealnya, itu beda lagi. Kalau dalaman sealnya, itu juga harus diperhatikan. Sebenarnya senapan angin bocor itu bukan karena senapan anginnya atau produknya yang rusak, tetapi ya biasanya penggunaannya yang kurang tepat. Pernah teman-teman menjumpai senapan anginnya datang, teman-teman pakai beberapa kali sudah bocor, ya itu bisa dicek dulu. Bocornya lewat mana, bagian mana. Nah, sering sekali teman-teman kalau belanja senapan angin di Panasonic Official, itu kalau ada kebocoran setelah barang sampai dipakai beberapa kali dan senapan anginnya mengalami kebocoran, saya biasanya tanyakan dulu, Pak, bocornya lewat mana? Bisa divideokan. Umumnya kalau senapan angin barang sampai dipakai beberapa kali ada bocor, bocornya itu lewat satu, sekat tabung, manometer, tempat pengisian mimis dan bagian valve. Itu yang sering terjadi. Yang paling umum yang saya jumpai ada di bagian tempat masuknya angin atau pengisian angin dan di bagian sekat tabung. Nah, saya tanyakan, senapan anginnya baru datang dipakai beberapa kali bocor. Itu yang pertama karena faktor angin atau pompanya, selang pompanya itu kotor. Selang pompa kotor itu bisa menyebabkan kebocoran. Ya, jadi kalau anginnya itu yaitu pompa anginnya atau pompanya PCP-nya selangnya itu kotor di bagian ujung, ketika dimasukkan ke dalam kuplernya, kotoran itu masuk terbawa angin, kemudian dia bisa mengendap di bagian dalam. Nah, mengendapnya itu bisa berpencar ya, bisa mengendapnya di bagian sekat tabung, bisa mengendapnya di bagian valve kuplernya, di bagian manometer, valve di bagian senapan anginnya. Itu kalau dia sudah menyumbat atau menggumpal di situ, pasti ada kebocoran. Nah, itu ya perlu diperhatikan. Kalau nanti teman-teman mau pengisian angin, pastikan selangnya, ujungnya selang ya, pokoknya selang satu set itu harus bersih. Kalau nggak bersih, bisa dipastikan senapan anginnya bisa bocor dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang. Dan terakhir, pengisian angin nggak boleh lebih. Nah, ini juga berpengaruh ya, pengisian angin lebih itu bisa berpengaruh dari segi
chamber, bisa juga berpengaruh dari segi seal, tabung dan sebagainya. Untuk umumnya, standar yang sering saya informasikan ke teman-teman Sobat Hunter mengenai senapan angin bocap ataupun tabung kecil, tabung 38 dan sebagainya, pengisian angin wajib di angka 2000 sampai 2500 PSI. Karena kenapa? Standar yang sudah diinformasikan oleh pabriknya untuk merawat dalam jangka panjang soal seal, tabung dan chamber 2000 sampai 2500 PSI. Mas, bagaimana kalau diisi 2000 lebih sampai 3000? Bisa. Cuman ya jangka panjangnya bisa berakibat fatal. Bocor dari senapan anginnya, dari chambernya ada bermasalah dan sebagainya. Itu yang harus teman-teman ketahui dulu sebelum belanja. Jadi ingat ya, chamber senapan angin awet bisa sampai seumur hidup selama penggunaan perawatannya tepat. Nggak boleh di-upgrade, pembelian pelumas harus rutin, ya, dan jangan sampai kebanting, terbentur keras dan sebagainya, ya. Kalau teman-teman ada yang ingin menyampaikan informasi lagi soal perawatan chamber atau mungkin ada yang ingin nambahi ya pembahasan soal chamber, silahkan tulis kolom komentar. Itu saja informasi yang bisa saya share di video hari ini, dan terima kasih banyak untuk yang sudah berkomentar ya. Atas namanya channel YouTube Maulana DK dan Sobat Hunter yang belanja senapan angin PCP Benjamin Marauder seri XP ya. Semoga pertanyaan dari teman-teman Sobat Hunter dan jawaban yang saya sampaikan hari ini sinkron dan bisa mudah dicerna, mudah dipahami oleh teman-teman Sobat Hunter yang lain. Ya, itu aja. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya dari pembahasan saya hari ini. Jika teman-teman ada yang ingin disampaikan lebih detail lagi, bisa langsung menghubungi via WA. Siap dibantu, dan saya harus pamit undur diri ya. Sekali lagi jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Pensiona Official. Saya harus pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian, terima kasih, salam satu laras dari Jawa Timur. Next episode ada senapan angin baru, tapi tabungnya kecil, bukan bocap, yang akan saya rekomendasikan bagi teman-teman Sobat Hunter yang pengen upgrade yang pemula, pengen punya senapan angin bagus, bergaransi, bobotnya ringan, mudah digunakan. Next episode bakalan ready kembali dengan model yang varian terbaru, stoknya banyak, harga cukup terjangkau. Simak aja di channelnya Pensiona Official. Terima kasih.